Hindi. Nabi Sulaiman, salah satu nabi favorit itu. Favorit 10 4. Ada berapa halaman? Begitu ah. 40 halaman. 40 halaman. Sekitar berarti itu 7 40 30 4 ya 20 menit tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana gerak-gerak padanya. Putusan yang adil. Tatkala Nabi Daud menjadi raja bangsa Israel, pemerintahannya mendapat dukungan yang kuat dari rakyat. Hal itu terutama disebabkan keadilan hukumnya. Salah satu hikmah yang diturunkan kepada Daud oleh Tuhan ialah kepintarannya untuk menimbang dan memutuskan perkara. Putusan Raja Daud selalu diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena dirasa putusan itulah yang paling adil. Pada hari-hari tertentu, Raja Daud mengadakan sidang pengadilan. Sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa oleh yang menggugat yang digugat. Sidang itu terbuka pula untuk umum. Rakyat kecil pun boleh menyaksikan bagaimana raja mereka memutuskan perkara. Putusan Raja Daud selalu dianggap tepat, adil dan tidak berat sebelah. Hal itu membuktikan kepada rakyat bahwa raja mereka adalah seorang yang pintar. Garuan ya. Akan tetapi pada suatu hari terjadilah hal yang luar biasa. Putra Daud, Sulaiman namanya, memberikan pertimbangan lain. Padahal Sulaiman itu masih anak-anak. Raja Daud memang sengaja mengajak putranya itu menghadiri sidang. Sebab sekalipun Sulaiman masih anak-anak, ia telah menunjukkan kecerdasannya. Kepada Sulaiman inilah Daud menaruh harapan untuk menjadi penerusnya kelak. Kambing peliharaan saudaraku ini telah memusnahkan ladangku, padahal saya telah susah payah merawatnya, sejak dari mencangkul tanahnya, menanaminya, hingga merawatnya. Tahu-tahu ketika tinggal memetik panen, kambing saudaraku ini telah menghabiskannya. Mohon pertimbangan yang seadil-adilnya dari paduka raja yang mulia, kata laki-laki yang menggugat. Benarkah yang dikatakan itu? Tanya Raja Daud kepada laki-laki yang digugat. Benar paduka, saut orang itu mengakui. Raja Daud berdiam sejenak. Ia sedang memikirkan putusan hukum yang seadil-adilnya. Sudah nyata bahwa kau telah teledor menjaga kambing peliharaanmu. Akibatnya pekarangan tetanggamu dirusak kambingmu. Tanaman-tanaman yang bersusah payah dikerjakan jadi binasa. Karena itu kesalahan jelas di pihakmu. Kau harus mengganti kerugian tetanggamu ini. Kambing-kambing yang telah merusak tanamannya itu harus kau serahkan kepadanya, kata Daud. Raja Daud harus kau serahkan kepadanya, kata Raja Daud memberi keputusan. Hadirin hening mendengar keputusan itu. Pemilik kambing berkeringat dingin. Pemilik kebun juga tidak begitu gembira. Dalam keadaan seperti itulah Sulaiman angkat bicara. Ayahanda, bolehkah saya memberi pertimbangan? Tanya Sulaiman. Boleh saja, silakan. Jika pertimbanganmu cukup adil, saya pun tidak segan mengubah keputusanku. Menurut pertimbangan saya yang seadil-adilnya, hendaklah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Selama ternak itu di tangan pemilik kebun, ia haruslah merawat dengan sebaik-baiknya. Hasilnya seperti bulunya, susunya, anaknya menjadi miliknya. Kebun milik si pemilik kebun harus diserahkan kepada pemilik kambing. Ia harus memperbaiki pagarnya dan menanam kembali segala tanaman yang rusak. Kalau kebun itu sudah kembali seperti semula, hendaklah dikembalikannya kepada pemiliknya, dan ia pun memperoleh kembali binatang peliharaannya. Saya rasa dengan cara ini tidak ada yang dirugikan.
masing-masing pihak menerima haknya kembali. Itulah pertimbangannya. Raja Daud sangat senang, dipandangnya putranya dengan kagum. Rupanya Tuhan telah menganugerahimu otak yang cerdas, yaitu hikmah hidup dan pertimbangan keadilan yang sangat sempurna. Menurut saya itu punlah keputusan yang paling adil. Dengarlah oleh kalian kata-kata Sulaiman, tadilah keputusanku, kata Raja Daud puas. Hadirin yang menghadiri persidangan itu sama memuji pertimbangan hukum Sulaiman. Menurut mereka, pertimbangan Sulaiman itulah keputusan yang paling adil. Rakyat yang mendengar keputusan itu sangat senang. Mereka mengatakan kekagumannya kepada Daud dan putranya Sulaiman. Adapun kedua laki-laki yang bersengketa itu menerima keputusan tersebut dengan senang hati. Sejak peristiwa itu, Nabi Daud yakin bahwa Tuhan sendiri telah menunjukkan Sulaiman sebagai penggantinya. Maka hilanglah keraguan dalam dirinya selama ini. Sebab selama ini Daud mempersiapkan Sulaiman sebagai penggantinya hanyalah karena Sulaimanlah di antara putra-putranya yang terpintar. Selain pintar, Sulaiman juga mempunyai perangai yang paling manis. Budi pekertinya amat luhur. Gerak lakunya serta tutur katanya enak dipandang. Tidaklah mengherankan kalau kasih sayang Nabi Daud semakin melimpah kepadanya. Iri hati seorang saudara. Ada aja terus iri. Sulaiman menjadi putra kesayangan Daud, terutama disebabkan karena dialah putra mahkota yang dipersiapkan. Selain itu telah terlihat pula tanda-tanda kenabiannya. Karena Sulaiman adalah orang yang dipilih Allah seperti dirinya, maka tidak mengherankan kalau Daud menaruh perhatian istimewa kepada Sulaiman. Perhatian yang agak berlebihan itu menimbulkan iri hati kepada saudara-saudara Sulaiman, lebih-lebih saudara tertua Absalom. Menurut pendapat Absalom, dialah mestinya yang dipersiapkan sebagai putra mahkota. Selain putra tertua, ia juga memiliki badan yang kekar dan kuat, tidak seperti Sulaiman yang berbadan lembut itu. Sebagai anak tertua, ia menganggap dirinya lebih pintar dan lebih banyak pengalaman. Ayah, kenapa ayah telah berlaku tidak adil kepada saya? Apakah salah saya? Maka Sulaiman yang dipersiapkan sebagai putra mahkota. Bukankah saya anak tertua? Bukankah badan saya lebih kuat dari dia? Bukankah saya mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dari dia? Ayah telah pilih kasih. Ayah tidak adil, kata Absalom ketika pada suatu hari datang menghadap ayahnya. Saya tidak pilih kasih anakku, tapi itulah yang menjadi kehendak Allah. Bukan saya yang menunjuknya, melainkan Tuhan sendirilah yang menentukan. Absalom menjelajahi seluruh negeri, memasuki desa dan kota-kota. Ia mengadakan kampanye besar-besaran bahwa kelak kalau sudah tiba waktunya, dialah yang akan menjadi raja, karena dialah putra Raja Daud yang tertua. Dialah putra mahkota. Kepada rakyat itu lalu dijanjikannya pemerintahan yang baik, kemakmuran yang melimpah, keadilan yang sempurna. Usaha Absalom itu ternyata tidak sia-sia. Banyak juga rakyat-rakyat yang tertarik kepadanya. Janji-janjinya memberi harapan, terutama bagi rakyat yang miskin. Lebih dari itu, Absalom memang pintar berpidato. Selain itu, sebelum ia mendatangi suatu tempat, terlebih dahulu ia mengirim orang-orang kepercayaannya untuk mempengaruhi rakyat banyak. Politik. Segala persiapan telah dilaksanakan. Berbulan-bulan Absalom bekerja keras untuk rencana itu. Hasilnya juga tidak mengecewakan. Absalom merasa puas. Sekarang pengaruhnya sudah meluas di segala lapisan masyarakat. Di setiap kota dan desa pun ia mempunyai pengikut. Bahkan di sekitar Raja Daud pun ia mempunyai mata-mata. Pegawai istana Raja Daud banyak yang disogoknya, sehingga berpihak kepadanya. Semuanya tinggal menunggu komando saja. Sekarang tibalah saatnya aku merebut kekuasaan dari tangan ayah, kata Absalom, merasa bahwa kekuatannya sudah cukup. Pengaruhnya sudah demikian luas sehingga menurut pandangannya, ayahnya sekarang ini seperti macan ompong yang dikurung dalam istana. Absalom memanggil para pengikutnya. Ke setiap desa dan kota dikirim kurir untuk menghasut rakyat.
Kepada semua pendukung setianya diberitahukan bahwa sudah tiba saatnya untuk merebut kekuasaan. Direncanakan bahwa rakyat akan mendukung dan menyatakan Absalom menjadi raja mereka. Jika trompet sudah dibunyikan, maka hendaklah semua rakyat dan pendukung Absalom berkumpul di suatu tempat, tak jauh dari istana raja. Di tempat itulah rakyat banyak itu berkumpul dan mengangkat Absalom sebagai raja mereka. Sebaliknya, mereka menuntut agar Raja Daud menyerahkan kekuasaan kepada Absalom. Setelah hal itu terjadi, barulah Absalom memasuki istana untuk duduk di singgasana menggantikan ayahnya. Apa namanya nih? Yang merebut tahta nih. Itulah rencana Absalom. Sebegitu jauh, semua rencana yang tampaknya akan berhasil. Pada hari yang ditentukan itu, terdengarlah trompet dibunyikan di sebuah sudut kota. Bunyi trompet itu seperti memanggil para prajurit untuk berkumpul, bersiap maju ke medan perang. Mendengar bunyi trompet itu, maka berduyun-duyunlah rakyat berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Makin lama orang yang berkumpul itu semakin banyak, tidak hanya dari dalam kota Yerusalem, tapi juga dari luar kota. Tidak lama kemudian kelihatanlah beberapa orang mengarak dan mengeluhkan Absalom. Seseorang lalu tampil berpidato. Orang tersebut mengusulkan kepada semua yang hadir agar mereka menobatkan Absalom sebagai raja mereka. Alasannya ialah karena Raja Daud sudah tua. Lagi pula terdengar berita bahwa Raja Daud akan menobatkan Sulaiman menjadi raja. Padahal Sulaiman itu seorang yang lemah. Lagi pula ia bukan anak tertua, bukan orang yang berhak. Berhak adalah Absalom. Raja Daud telah berlaku tidak adil. Orang banyak itu lalu berlomba-lomba mendukung Absalom dengan pengharapan agar mereka mendapat imbalan kalau Absalom nanti sudah menjadi raja. Hidup Absalom, marilah kita nobatkan ia menjadi raja kita. Dialah raja kita, teriak pada para hadirin, disambung dengan sorak-sorai yang gemuruh. Akhirnya dicapailah kata sepakat oleh orang-orang yang melakukan makar itu, mengangkat Absalom sebagai raja Israel, mengangkat Absalom sebagai raja Israel dan menuntut agar Raja Daud turun tahta. Keputusan seperti itu, maka bergeraklah orang yang banyak itu menuju istana Raja Daud. Sepanjang jalan mereka berteriak-teriak. Mereka menuntut agar Raja Daud turun tahta dan menyatakan bahwa Absalom adalah raja mereka. Orang-orang yang setia kepada Raja Daud tentu tidak berdiam diri. Maka terjadi bentrok-bentrokan. Kota Yerusalem yang aman tentram itu menjadi kacau balau. Di mana-mana terjadi perkelahian. Istana Raja Daud dipertahankan mati-matian oleh para pengikutnya. Para pengikut Absalom semakin merajalela. Mereka merampok, penduduk dan merusak kota. Di seluruh kota terjadi huru-hara. Melihat semua kejadian itu, Raja Daud sangat sedih. Sebagai seorang nabi yang berhati mulia, Raja Daud tidak menghendaki rakyatnya menderita. Dia tidak mau terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Korban akan banyak jatuh di kedua belah pihak. Padahal kedua belah pihak adalah rakyat juga. Doa di Bukit Zaitun. Nabi Daud cepat mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkannya, seraya minta petunjuk dari Tuhan, Daud memutuskan untuk keluar dari istana. Kalau ia tetap bertahan di istana, maka akan terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran. Maka pada suatu malam keluarlah Nabi Daud dari istananya. Ditinggalkannya kota Yerusalem yang dicintainya, ibu kota kerajaannya. Kota yang indah yang bersusah payah dibangunnya. Dengan tawakal kepada Tuhan diseberanginya sungai Yordan. Ia melintasi perbatasan negerinya. Akhirnya sampailah ia di Bukit Zaitun. Di bukit inilah Daud dan pengikutnya membuat perkemahan. Ketika Daud memeriksa pengikutnya, terkejut juga ia. Tidaklah terlalu banyak orang yang mengikutinya. Rupanya anaknya Absalom sudah demikian hebat menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyatnya.
hanya keluarga dekatnya, orang-orang kepercayaannya, serta sejumlah tentara yang mengikutinya. Sulaiman, putra harapannya, juga ikut bersama ayahnya. Mengetahui bahwa Raja Daud sudah meninggalkan istana, bersorak-sorailah pengikut Absalom. Mereka memasuki istana dengan penuh kemenangan. Absalom memasuki istana lalu menuju ke sana tempat ayahnya biasanya duduk. Para pengikutnya lalu menobatkannya sebagai raja. Absalom dan pengikutnya berpesta pora di istana. Mereka tidak memperdulikan kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Siapa saja yang menentang, mereka binasakan. Orang-orang yang berpikiran memihak Daud dibunuh dengan semena-mena. Nabi Daud mendengar semua kelakuan anaknya yang durhaka itu dengan perasaan sedih. Ia menyerahkan seluruh persoalan itu kepada Allah. Di Bukit Zaitun itu ia berdoa. Ia melakukan istiqorah dengan tekun kepada Allah, memohon belas kasihan dan petunjuk dari Tuhan. Ia minta petunjuk kepada Tuhan, tindakan apakah yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya dari kehancuran. Ia mohonkan pula pengampunan dari Tuhan atas anaknya yang durhaka itu. Atas petunjuk Allah yang diterimanya, Daud memutuskan untuk merebut kembali kota Yerusalem, menduduki kembali tata kerajaan di istana yang sekarang diduduki anaknya. Daud lalu memanggil para panglima perangnya. Pimpinlah tentara kita memasuki ibu kota Yerusalem. Sedapat mungkin hindarkan pertumpahan darah. Rakyat kita sudah terlalu menderita. Sudah terlalu banyak pula korban yang jatuh. Tindakan pembunuhan sedapat mungkin. Hanya jika mereka tetap membangkang, barulah hancurkan, kata Daud memberi perintah. Adapun mengenai putra kami, Absalom, usahakanlah ia agar tetap hidup. Tentara yang setia kepada Nabi Daud lalu menggebu kembali memasuki Yerusalem. Sebagian besar langsung mengepung istana. Rakyat yang mendengar bahwa Daud kembali memasuki ibu kota itu beralih pikiran. Mereka mengeluh-elukan kedatangan tentara Daud itu. Mereka menggabungkan diri secara sukarela. Kebanyakan dari rakyat itu hanyalah terpengaruh oleh pasukan saja. PDI. Para pengikut Absalom yang sedang berfoya-foya di istana sangat terkejut mendengar kedatangan tentara Daud yang tiba-tiba itu. Segala sesuatu berjalan begitu cepat dan tak terduga. Istana sudah dikepung ketat. Panglima tentara Daud minta kepada Absalom agar menghentikan perlawanan dan menyerah saja. Akan tetapi Absalom tidak peduli. Diperintahkannya para pengikutnya untuk berperang habis-habisan. Pertempuran sengit tak dapat dihindarkan lagi. Akhirnya istana dapat dikuasai sepenuhnya oleh tentara Daud. Absalom sendiri tewas dengan cara menyedihkan. Ia memimpin tentaranya dengan nekat sekali. Diperintahkan menyerah, ia tidak mau. Karena itu paksalah ia dibunuh. Keadaan ibu kota segera dipulihkan. Keamanan dan ketertiban dikembalikan seperti semula. Setelah segala sesuatunya aman, kembalilah Nabi Daud memasuki kota Yerusalem. Sepanjang jalan rakyat mengeluh-elukan kedatangannya. Rakyat sangat gembira karena raja mereka kembali dengan mereka. Raja yang selama ini memberi mereka kemakmuran, ketenangan dan keadilan telah kembali. Nabi Daud kembali menduduki singgasananya. Putra mahkota Sulaiman mendampinginya menjalankan pemerintahan. Selagi Daud masih hidup, Sulaiman sudah bertindak selaku raja muda. Maka tatkala Daud wafat dalam usia yang sangat tua, Sulaiman menggantikannya. Banyak hikmah kebijaksanaan yang diajarkan oleh Daud kepada putranya Sulaiman. Tuhan juga memberikan bimbingannya kepada Sulaiman. Sulaiman adalah seorang yang sangat taat beragama. Ia banyak mewarisi sifat-sifat ayahnya. Ayahnya telah mewariskan kerajaan yang kokoh kepadanya. Ternyata kerajaan itu lebih kokoh lagi di tangannya. Lanjut nih. Selanjutnya, raja dari segala makhluk.